Semel Katolikus, Semper Katolikus. sekali Katolik. Selamanya Katolik. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang sakramen permandian atau sakramen pembaptisan. Mari kita memulai dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini saat ini untuk memulai kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada kegiatan ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam jalannya kegiatan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tina, terima kasih karena berkenan telah menghantar kita dalam doa. Kita akan berbicara tentang sakramen pembaptisan. Afil, baca teks. Mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti jelas bahwa perintah untuk membaptis, pergi dan membaptis itu perintah dari Tuhan sendiri. Jadi ini salah satu teks kitab suci yang menjadi dasar dari sakramen pembaptisan yang dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang memberikan sakramen baptis? Siapa yang memberikan sakramen baptis? Ada yang bisa menjawab? Kristi menjawab, pastor. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa yang memberikan kita sakramen baptis? Orang yang telah menerima tabisan. Tina, siapa yang memberikan kita sakramen baptis? Pastor. Oke, jawaban sama. Ada yang jawaban juga, selain counter tabis, orang lain juga dapat memberikan sakramen baptis dengan tanda salib dan air. Oke, baik. Jadi, siapa yang memberikan kita sakramen baptis? Jadi ingat, sakramen baptis itu perlu untuk orang dipulihkan dari dosa asal, supaya dia memperoleh martabatnya sebagai anak Allah. Nanti dipersatukan dengan Allah. Karena itu lalu dia memperoleh martabat sebagai anak. Dia bagian dari keluarga Allah sendiri. Maka dia memberikan sakramen baptis di sini pelayan dalam keadaan normal, Tadi Kristi menjawab itu counter tabis. Jadi misalnya pastor paroki. Ya, kalau di paroki, pastor paroki. Pastor memberikan kita sakramen pembaptisan. Dan ini dibaptis oleh pastor siapa? Selupa. Pasti di surat baptis akan tertera. Ada yang masih ingat dia dibaptis oleh siapa? Pastor siapa? Luis? Tidak ingat. Ada yang ingat? Apil dibaptis oleh pastor? Pastor Theo? Oh ya, Theo Melwati, Novil jadi pastor paroki. Ada Kristi berarti sama saya pastor Theo Melwati. Oke, baik. Itu pastor dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal seperti berarti dalam keadaan biasa. Tapi tadi Kristi sudah sedikit membantu kita memberikan jawaban bahwa dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu sakramen baptis dapat diberikan oleh siapa saja. Berarti tidak harus para imam, para pastor, orang tabisan. Tapi sakramen baptis dapat diberikan oleh kita sekalian. Luis juga bisa memberikan sakramen baptis. Heli juga dapat memberikan sakramen baptis. Tentunya orang dewasa yang bisa memberikan. Artinya yang sudah sadar punya otak rasunya sudah jalan, akal budinya jalan, ada kesadaran. Jadi kita semua bisa memberikan sakramen baptis dalam keadaan darurat. Nanti Bapak Yus jelaskan atau memberikan contoh tentang keadaan darurat itu. Jadi dalam keadaan darurat itu orang-orang awam Katolik
Awam Katolik berarti kita yang tidak menerima, tak bisa. Tapi bukan cuma kita. Dalam keadaan darurat, orang yang beragama lain sekalipun, yang tidak mengimani Yesus sekalipun, dapat memberikan sakramen baptis. Bahkan orang yang tidak beragama, orang kafir, orang ateis yang menolak untuk percaya kepada Tuhan sekalipun, dapat memberikan sakramen baptis. Dapat memberikan sakramen baptis. Nah, tapi ingat dalam keadaan darurat. Syaratnya apa? Supaya sebuah sakramen baptis itu menjadi sah. Tadi Kristus juga sudah menjawab bahwa harus dengan dalam nama Bapa, atau harus membaptis dengan forma atau rumusan kata-kata, formulasi rumusan kata-kata, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi harus dalam rumusan kata-kata itu jelas mengungkapkan iman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal. Supaya baptisan itu menjadi sah, maka harus rumusannya jelas. Jadi misalnya kita membaptis Kristian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misalnya. Jadi harus rumusannya jelas. Selain rumusan, juga diperhatikan materi atau bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan tentunya harus air alami, air yang alami. Air alami berarti tidak boleh pakai misalnya Coca-Cola, Fanta, tinta pena, apalagi air ludah misalnya. Jadi air alami berarti ya air-air biasa kita gunakan. Nah, kalau misalnya di hutan, bisa saja kita menggunakan misalnya, kan ini musim hujan, di sungai, oke. Atau air yang misalnya batu, lalu air turun lalu tergenang di atas permukaan batu misalnya. Nah itu bisa digunakan. Atau misalnya dalam bambu. Tuh, kita membelah bambu biasa kan ada air dalam bambu. Maka kita bisa menggunakan air itu. Tapi yang penting bukan bambu, air dalam itu ada saguer misalnya. Maka itu tidak bisa. Yang digunakan adalah air alami. Atau air hujan. Kalau turun di batu kan bisa digunakan. Air yang mengalir dan segala macam. Itu maksudnya air alami. Jadi air yang tidak tercemar, misalnya dalam arti berwarna seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, bir dan segala macam, ya memang itu bahan cair, tapi tidak bisa dapat digunakan sebagai materi pembaptisan. Harus air yang alami. Nah, lalu kriteria berikut, syarat berikut supaya baptisan itu dia menjadi sah, maka selain forma atau rumusan kata-kata tadi, lalu materi atau bahan yang digunakan, tetapi juga perlu ada kesadaran dalam diri. Jadi bisa gini, terutama misalnya ini pembaptisan ini diberikan oleh seorang yang bukan beragama Katolik, beragama Kristiani, yang tidak mengimani Yesus, atau misalnya ini dilakukan oleh seorang penjahat sekalipun, atau seorang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan misalnya. Orang-orang ini tentunya kita tidak bisa memaksakan mereka untuk harus mengimani Tuhan Yesus dulu, baru membaptis kita. Kan tidak mungkin. Kan begitu. Jadi misalnya, Om Yosi buat contoh saja, Bapak Yosi buat contoh saja. Ini Kosmas ke hutan dengan Kosmas punya salah satu teman yang bukan beragama Kristiani atau yang tidak mengenal Tuhan Yesus misalnya. Sampai di hutan, Kosmas ini panjat kelapa dan Kosmas ini sendiri belum dibaptis. Walaupun Kosmas ini dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga Katolik, tapi Kosmas disadar bahwa dia belum dibaptis. Tapi ketika Kosmas dipanjat kelapa, dia salah pegang dahan kelapa, dia jatuh. Saat jatuh turun, dia pun napas jatuh. Kosmas tahu bahwa dia berada dalam ancaman bahaya mati. Maka dalam situasi, dalam kondisi seperti itu, Kosmas dapat meminta tolong temannya yang bukan beragama Kristiani, yang tidak mengenal Yesus, bahkan teman itu dia penjahat sekalipun, dia dapat memberikan sakramen baptis dengan mengikuti forma dan materi tadi. Tetapi yang penting teman yang memberikan sakramen baptis itu, kita juga tidak memaksakan dia untuk harus mengimani Tuhan Yesus pada saat itu, tidak. Tapi yang penting bahwa dia sadar, ini yang penting, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini adalah satu tindakan religius,
satu tindakan keyakinan, satu tindakan kepercayaan dari orang ini, orang yang mau dibaptis ini. Jadi tidak perlu orang itu dia harus percaya, tidak. Yang penting dia melakukan itu, dia sadar bahwa dia lakukan ini karena orang ini punya kepercayaan, orang ini punya keyakinan, orang ini punya iman. Nah, itu dengan kata lain, orang yang memberikan sakramen baptis itu dituntut supaya dia berada dalam keadaan sadar, dalam keadaan sadar. Tidak boleh bisa dalam keadaan mabuk-mabuk, hilang kesadaran, atau misalnya dalam keadaan masih mimpi, dalam keadaan setengah sadar dan segala macam. Dia harus dalam keadaan sadar. Jadi itu tiga syarat supaya pembaptisan dari seorang misalnya yang bukan beragama Kristiani, yang tidak mengenal Kristus, baptisan itu menjadi sah bagi orang yang dibaptis. Maka pertama, forma atau rumusan kata-kata, materi atau bahan yang digunakan, lalu kesadaran yang perlu ada dalam diri orang bersangkutan. Jadi kalau seandainya orang lain yang bukan beragama Katolik, beragama Kristiani, yang tidak mengenal Kristus, kita tuntut supaya misalnya mereka harus punya kesadaran seperti itu, dengan kriteria-kriteria tadi, maka sudah pasti kalau seandainya baptisan darurat itu dilakukan oleh seorang Kristiani, seorang Katolik, maka sudah pasti bahwa pertama dia harus menggunakan forma atau rumusan kata-kata yang tepat, yaitu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, harus menggunakan materi atau bahan air yang tepat, yaitu air alami. Lalu yang berikut, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan kesadaran. Kalau yang beragama lain, yang tidak mengenal Kristus, sekalipun itu seorang ateis, seorang penjahat, yang penting dia punya kesadaran saja. Kita tidak harus tuntut, oh saya harus bertobat, oh saya harus jadi baik, oh saya harus mengenal Kristus. Tidak, kamu harus mengenal Kristus, kamu harus mengimani Kristus, baru melakukan baptisan. Tidak perlu. Yang penting bahwa orang itu sadar bahwa yang dilakukan ini, orang ini punya keyakinan, orang ini punya kepercayaan. Itu syarat supaya sebuah baptisan itu menjadi sah. Tapi ingat, baptisan yang tadi Bapak Yus sampaikan ini cuma dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya mati. Nah, atau misalnya suatu saat kita berada di suatu tempat, suatu wilayah, suatu pulau di mana kampung kita mau diserang. Dan tidak mungkin pastor misalnya dari jauh untuk harus datang membaptis. Sedangkan keadaan kita genting. Pilihan kita hanya hidup dan mati misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu, siapapun dapat memberikan sakramen baptis. Nah, kalau biasa pengalaman yang kerap terjadi akhir-akhir ini, yang setiap kerap sering terjadi itu ialah bahwa misalnya orang yang bertugas di rumah sakit. Rumah sakit. Sester. Jadi tidak tahu suatu saat misalnya di antara kamu ada yang bekerja di rumah sakit misalnya. Nah, maka kalau seandainya ada seorang baik Katolik, ibunya Katolik, dan orang tua menghendaki bahwa orang ini harus Katolik, misalnya anak ini harus dibaptis Katolik, ketika dia lahir, dia dalam keadaan bahaya mati. Misalnya, ketika lahir, oh sester lihat orang ini tidak bisa bertahan lama. Dia keluar palingan 5-7 menit ke depan pasti sudah meninggal. 8-10 menit ke depan pasti sudah meninggal misalnya. Maka dalam situasi dalam kondisi seperti itu, sester atau perawat atau mama biang yang ada pada saat itu dapat melakukan sakramen baptis, memberikan sakramen baptis, dapat memberikan baptisan. Yang penting dengan forma dan materi yang tepat. Nah, karena itu kita sekalian ingat, dalam keadaan darurat kita dapat memberikan sakramen baptis. Lalu sekali sakramen baptis, sekali meterai baptisan itu diberikan, maka baptisan itu kita bawa sampai kita mati. Dengan kata lain, sekali seorang diangkat menjadi anak Allah, karena sakramen baptisan berarti orang dipulihkan dari dosa asal, diangkat menjadi anak Allah. Maka sekali seorang diangkat jadi anak Allah, untuk selamanya dia menjadi anak Allah. Karena tidak pernah orang ada bilang mantan anak, tidak pernah. Kalau misalnya mantan pacar, mantan suami, mantan istri misalnya ada. Tapi untuk mantan anak itu tidak pernah ada mantan anak. Maka sekali seorang diangkat menjadi anak Allah lewat sakramen pembaptisan, maka meterai itu tidak pernah akan terhapuskan. Sekalipun misalnya dia pindah agama, hari ini dia menjadi Katolik, besok lagi dia sudah pindah agama Buddha, besok lagi dia pindah agama Hindu, besok lagi dia pindah agama Konghucu, atau misalnya dia pindah agama lain. Tetapi baptisan itu tidak pernah akan terhapuskan. Dia bawa terus. Nanti tadi
Bapak Yesus bilang meterai itu, martabat itu kita bawa sampai kita mati di hadapan Allah. Di hadapan Allah baru tinggal Tuhan lihat saja. Oh, anak ini anak yang setia, anak ini anak yang taat, anak ini anak pengkhianat misalnya. Jadi ini supernova baptis. Ada supernova baptis? Sudah. Apin? Sudah. Tina? Sudah. Kosmas? Sudah. Kristi? Sudah. Luis? Sudah. Oke. Jadi kita semua sudah pernah dibaptis. Ingat, sekali dibaptis maka martabat anak Allah kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Martabat ini tidak pernah terhapuskan. Kita bawa sampai kita mati. Karena itu baptisan itu penting karena terjadinya perubahan martabat. Kita dilahirkan kembali dalam roh. Kita dipersatukan dengan Kristus. Menjadi anak Allah. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Sebelum ini? Ada pertanyaan? Silakan Luis. Baik. Suara besar sedikit. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah mungkin seseorang sudah pindah agama dan ingin balik ke agama, seperti pindah ke agama Islam dan balik ke agama Katolik lagi, apakah diharuskan untuk dibaptis lagi atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Luis bertanya misalnya seorang Katolik kemudian dia pindah ke agama lain, misalnya masuk agama Islam, dia contoh masuk agama Islam. Ketika dia kembali misalnya, apakah dia perlu dibaptis? Maka jawabannya tidak. Sekali orang dibaptis itu untuk selamanya. Tadi Om Yus tadi sudah bilang bahwa contoh tadi, sekali orang diangkat menjadi anak Allah, untuk selamanya jadi anak Allah. Jadi kalau dia kembali maka ada proses yang harus dilakukan, rekonsiliasi, dipersatukan. Misalnya dia harus mengaku dosa, menerima sakramen pengakuan dosa dan segala macam. Tapi bahwa untuk dibaptis, dia tidak akan dibaptis lagi. Sekali dibaptis itu kali sudah. Sekali diangkat jadi anak Allah untuk selamanya. Ada lagi yang mau tanya? Tapi pertanyaan menarik. Ada pertanyaan lagi? Sini? Tidak ada. Kristi? Atau ada komentar? Mungkin setelah mendengar ini, saya mau sampaikan ini, pikiran ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau berkomentar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini. Sembel Katolikus. Sembel Katolikus. Sekali Katolik. Selamanya Katolik. Oke. Terima kasih. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon. Puncak Kayu Tiga Tanah Lapang Tenggara, Kota Ambon. Sampai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih ya Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, serta perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini dapat kami mengerti dan menjalankan dengan baik. Doa yang singkat dan sederhana ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.